Shalom kekasih Kristus. Hari ini kita dalam menjalani hidup, jangan lari dari masalah yang kita hadapi, tetapi kita juga jangan hilang akan pengharapan pada Tuhan. Karena apapun yang kita hadapi, Tuhan mengetahuinya. Maka hiduplah untuk semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan, biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan dapat membawa kerohanian kami semakin mengasihi Engkau, bahkan kami semakin mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, sehingga firman yang disampaikan menjadi satu firman yang tertanam di dalam hati yang paling baik dan mengalami satu pertumbuhan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan Maha Tahu. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Demikian firman-Nya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan selayaknya kita mengetahui bahwa Tuhan mengenal kita lebih dalam, bahkan apa yang belum ada atau tidak kita tahu dalam hidup kita. Tuhan mengetahui semua pikiran, motivasi, keinginan, ketakutan di dalam hati, dan juga kebiasaan perilaku lahiriah kita. Tuhan tahu seluruh hidup kita, tantangan, pergumulan, kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, kegembiraan, rencana, dan harapan kita. Tuhan bukan sekedar tahu, tetapi peduli dan mengerti. Ini yang dikatakan Tuhan Maha Tahu. Artinya Tuhan mengetahui segala hal karena Tuhan berdaulat penuh atas segala yang diciptakannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Masa lalu, masa kini, masa depan, Tuhan mengetahuinya. Kemahatauannya tidak terbatas pada salah satu pribadi Allah saja, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus seluruhnya Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui tidak hanya setiap saat kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan mengetahui burung pipit yang jatuh dan rambut kepala pun terhitung. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita, bahkan sebelum lidah kita mengucapkan perkataan. Mazmur 139 ayat 4. Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Ia bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Mazmur 139 ayat 1-3, 15 dan 6. Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna dengan mengatakan, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Kemahatauan Tuhan terlihat jelas dalam perjanjian baru. Doa pertama dalam Kisah Rasul 1 ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Ini menunjukkan kemahatauan Yesus yang dibutuhkan ketika Ia mendengar permohonan doa. Di bumi, kemahatauan Yesus juga jelas. Dalam berbagai Injil, Ia mengetahui pemikiran orang-orang sekitar yang mendengarkan firman-Nya. Tercatat dalam Matius 9 ayat 4, 12 ayat 25, Markus 2 ayat 6-8, Lukas 6 ayat 9. Ia mengetahui tentang kehidupan orang-orang sebelum Ia bertemu dengan mereka. Ketika Ia bertemu dengan perempuan yang menimba air di sumur Sikar, Ia berkata kepadanya, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yohanes 4 ayat 18. Ia juga mengatakan pada murid-muridnya bahwa teman mereka Lazarus telah meninggal, walaupun saat itu ia berada lebih dari 25 mil dari rumah Lazarus. Yohanes 11 ayat 11-15.
Ia menyarankan para muridnya untuk pergi dan mempersiapkan perjamuan terakhir, menggambarkan orang yang akan mereka temui dan ikut. Markus 14 ayat 13-15. Mungkin yang terpenting juga ketika ia mengetahui Nathanael sebelum bertemu dengannya karena ia mengetahui isi hatinya. Yohanes 1 ayat 47 dan 48. Kita tahu soal kemahatauan Yesus di bumi, namun ia juga memunculkan paradoks. Yesus bertanya banyak hal yang menunjukkan adanya ketidaktahuan. Walaupun dia bertanya, itu sebenarnya untuk kepentingan pendengarnya ketimbang untuk dirinya. Namun ada dimensi lain mengenai kemahatauannya terkait natur manusianya. Alkitab menyatakan bahwa sebagai manusia, ia bertambah hikmatnya dan besarnya. Tercatat dalam Lukas 2 ayat 52. Ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Alkitab juga menyatakan kalau ia tidak tahu kapan dunia akan berakhir. Matius 24 ayat 34-36. Hal ini bukan berarti Yesus memiliki keterbatasan, melainkan adalah keputusan dari Bapa di surga. Pada akhirnya, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Allah yang Maha Tahu. Ini menjadi dasar iman kita kepada Allah sebagai tempat kita bersandar sepenuhnya, meyakini bahwa janji-janjinya kepada kita tidak akan pernah gagal selama kita berjalan di dalam Dia. Ia mengenal kita sejak dari kekekalan. Bahkan sebelum kita dibentuk, Tuhan juga telah melihat dosa kita dalam segala bentuk keburukan dan kerusakannya. Namun demikian, dalam kasih Tuhan membebaskan dan mengantarkan kita kepada kasih di dalam Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 3-6. Kita terus belajar dan bersyukur lebih dan lebih lagi akan Allah kita yang Maha Tahu. Pemahaman akan kemahatauan Allah seharusnya membuat kita tidak khawatir. Tuhan yang merendah hidup kita sejak dari kandungan, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu ketika kita memikirkan suatu masalah dan Tuhan tetap menuntun kita dengan sabar. Kemahatauan Tuhan sepatutnya menimbulkan kegentaran dalam diri kita agar hati-hati melangkah dalam hidup ini. Kita memohon kepada Tuhan agar senantiasa membawa kita kepada jalan-jalannya dan mengarah kepada hidup kekal dan menegur ketika kita mulai berbelok dari jalannya. Sebagai penghormatan kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, kita akan tetap bersyukur dan menjaga hidup kita di jalan Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengajarkan kembali dalam kehidupan kami untuk mengenal sifat Engkau. Engkau adalah pribadi yang Maha Tahu. Sebelum kami melakukan apa yang ada dalam pikiran kami, Engkau sudah mengetahui. Maka dari itu Tuhan, lewat renungan ini kami mengucapkan syukur Engkau membawa kehidupan kami agar hati-hati dalam melangkah dan mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki roh yang takut akan Engkau. Karena Engkau mengetahui apa yang belum kami lakukan dan Engkau pun sudah mengetahuinya Tuhan. Sekalipun kami berada dimanapun kami bersembunyi, Tuhan mengetahui itu. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.